Pernahkah Anda membayangkan berdiri di samping sosok setinggi 30 meter, setinggi gedung 10 lantai? Itulah realitas fisik kakek buyut kita semua, Nabi Adam AS. Namun, lihatlah diri kita sekarang di depan cermin. Kemana perginya puluhan meter tinggi badan itu? Apakah ini sekadar evolusi biologis, atau ada rahasia ilahi di balik penciutan massal umat manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita menyelami hikmah dari kisah-kisah langit dan bukti-bukti bumi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang misteri menyusutnya tubuh Nabi Adam hingga ke generasi kita hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukungan Anda sangat berarti agar kanal ini terus berkembang dalam menebarkan syiar dan ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai perjalanannya. Sejarah manusia tidak dimulai dari sebuah sel kecil di lautan yang berevolusi secara kebetulan, melainkan dimulai dari sebuah desain agung di puncak langit. Untuk memahami mengapa tubuh manusia menyusut, kita harus terlebih dahulu kembali ke titik nol, saat di mana tanah bumi diambil dan dibentuk menjadi sosok manusia pertama. Nabi Adam AS bukan sekadar manusia pertama. Ia adalah masterpiece atau mahakarya langsung dari Sang Pencipta. Dalam literatur Islam yang sangat otoritatif, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Allah menciptakan Adam dengan tinggi badan mencapai 60 hasta. Jika kita menggunakan standar konversi rata-rata, satu hasta adalah jarak dari siku hingga ujung jari tengah, sekitar 45 hingga 50 cm. Ini berarti, sang ayah dari seluruh umat manusia ini berdiri tegak setinggi kurang lebih 30 meter di atas permukaan bumi. Angka 30 meter bukanlah angka yang dilebih-lebihkan dalam konteks ketuhanan. Bayangkan sebuah gedung berlantai 10, itulah gambaran fisik Nabi Adam. Mengapa Tuhan menciptakan manusia pertama dengan postur semegah itu? Jawabannya terletak pada fungsionalitas dan lingkungan tempat ia diletakkan. Pada masa itu, bumi bukanlah planet yang penuh dengan polusi dan keterbatasan seperti sekarang. Bumi di masa awal penciptaan adalah ekosistem yang murni, kaya akan oksigen, dan dihuni oleh flora serta fauna yang juga berukuran raksasa, megafauna. Secara logika biologi, makhluk hidup cenderung tumbuh mengikuti ketersediaan sumber daya dan kondisi atmosfernya. Namun lebih dari sekadar faktor biologis, postur 60 hasta ini adalah simbol dari kedaulatan manusia sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi. Penciptaan Adam dilakukan dengan proses yang sangat istimewa. Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil segenggam tanah dari berbagai penjuru bumi. Ada yang merah, putih, hitam, dan kuning. Ada yang lembut, dan ada yang keras. Keragaman tanah inilah yang nantinya menjadi asal-usul perbedaan warna kulit dan watak manusia. Setelah tanah itu dibentuk, ia dibiarkan menjadi tanah liat yang kering, syal syahal. Dalam fase ini, Adam belum memiliki nyawa, namun posturnya sudah sempurna. Para malaikat, termasuk iblis, konon merasa takjub sekaligus gemetar melihat sosok yang begitu besar dan indah ini. Ukuran 60 hasta tersebut memberikan kesan kewibawaan yang tak tertandingi. Tidak ada satupun makhluk di bumi saat itu yang memiliki keindahan dan proporsi tubuh sesempurna Adam. Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad raksasa itu, Adam mulai bersin dan memuji Allah. Disinilah interaksi pertama antara pencipta dan ciptaan dimulai. Kesempurnaan Adam tidak hanya terletak pada tingginya, tetapi juga pada kecerdasannya. Allah membekali tubuh raksasa itu dengan kapasitas otak yang mampu menampung nama-nama seluruh benda. Bayangkan volume otak dari manusia setinggi 30 meter. Kapasitas kognitifnya tentu jauh melampaui rata-rata manusia modern. Adam bukan manusia purba yang bodoh dan hanya menggunakan insting. Ia adalah ilmuwan pertama, ahli bahasa pertama, dan nabi pertama yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Postur fisiknya yang besar hanyalah wadah bagi jiwa dan akal yang sangat kuat. Kondisi fisik Adam yang luar biasa ini juga sangat relevan dengan kehidupannya saat masih di surga. Di dalam surga, segala sesuatunya bersifat agung dan luas. Jarak antara pohon-pohon di surga saja bisa memakan waktu perjalanan ratusan tahun bagi penunggang kuda yang cepat.
maka sangatlah serasi bagi penghuni surga untuk memiliki tubuh yang besar agar dapat menikmati kemegahan tersebut secara proporsional. Dalam kondisi ini, Adam tidak mengenal rasa lelah, sakit, atau keterbatasan fisik. Tulang-tulangnya sangat kuat, otot-ototnya melambangkan kekuatan yang hakiki, dan panca inderanya memiliki ketajaman yang tidak bisa kita bayangkan hari ini. Mata Adam mungkin mampu melihat dengan detail yang jauh lebih tajam, dan telinganya mampu menangkap frekuensi suara alam yang sangat lembut. Namun peristiwa besar terjadi ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Inilah titik awal di mana interaksi antara tubuh raksasa tersebut dengan lingkungan bumi yang baru dimulai. Meskipun Adam tetap mempertahankan tinggi 60 hasta saat pertama kali menginjakan kaki di bumi, tantangan lingkungan mulai memberikan pengaruh. Bumi memiliki hukum gravitasi, tekanan udara, dan ketersediaan nutrisi yang berbeda dengan surga. Meskipun demikian, di masa-masa awal, Adam tetap menjadi sosok raksasa yang mendominasi pemandangan bumi. Bayangkan saat Adam berjalan, setiap langkahnya mungkin setara dengan jarak puluhan meter kita melangkah hari ini. Hutan-hutan purba yang rimbun mungkin hanya setinggi pinggang atau pundaknya. Penting bagi kita untuk memahami bahwa postur Adam ini adalah cetakan asli, fitrah fisik manusia. Segala sesuatu yang kita miliki hari ini, 2 mata, 1 hidung, 2 tangan, dan tegak berdiri, semuanya mencontoh pada Adam. Perbedaan satu-satunya hanyalah skala. Kita adalah replika kecil dari sebuah mahakarya yang besar. Bab ini ingin menekankan bahwa kemuliaan manusia pada awalnya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga fisik. Tinggi 30 meter tersebut adalah standar yang Allah berikan untuk menunjukkan betapa berharganya makhluk yang bernama manusia ini. Di mata seluruh makhluk lain, manusia adalah raksasa yang cerdas, penguasa yang adil, dan hamba yang dicintai Tuhan. Transisi dari surga ke bumi membawa konsekuensi biologis jangka panjang. Di surga, tidak ada proses penuaan yang merusak sel, namun di bumi, waktu mulai bekerja. Meskipun Adam dikaruniai umur yang sangat panjang, mencapai sekitar 1000 tahun dalam beberapa riwayat, namun hukum alam bumi mulai perlahan menyentuh keturunannya. Inilah yang menjadi dasar bagi bab-bab selanjutnya, bagaimana tinggi badan yang luar biasa ini mulai menyusut sedikit demi sedikit, seiring dengan berjalannya waktu, perubahan iklim dan pergeseran gaya hidup manusia. Secara filosofis, bab 1 ini mengajak kita untuk merenung. Jika kita berasal dari kakek yang begitu megah dan sempurna, maka setiap dari kita sebenarnya memiliki binih keagungan itu di dalam diri. Kita mungkin tidak lagi memiliki tinggi 30 meter, namun potensi akal dan spiritual yang diturunkan dari Adam tetap mengalir dalam darah kita. Postur fisik boleh menyusut, namun martabat sebagai manusia tidak boleh ikut mengecil. Keagungan Adam di Taman Aden adalah pengingat bahwa manusia diciptakan untuk hal-hal besar, bukan untuk terpuruk dalam kehinaan. Penyusutan tubuh manusia adalah sebuah perjalanan sejarah yang sunyi, yang tidak tercatat dalam buku sejarah sekolah, namun terekam dalam ingatan wahyu. Sebelum kita membahas proses penyusutannya, kita harus benar-benar menanamkan dalam benak kita gambaran Nabi Adam yang berdiri kokoh di bawah langit, dengan kepala yang seolah mendekati awan, dan hati yang dipenuhi cahaya ilmu. Inilah awal mula kita. Inilah puncak kejayaan fisik spesies manusia, sebelum bumi yang semakin menua mulai menuntut penyesuaian dari penghuninya. Perjalanan dari postur 30 meter menuju rata-rata 1,7 meter yang kita miliki hari ini, bukanlah sebuah lompatan drastis yang terjadi dalam satu malam. Ini adalah sebuah proses yang dalam bahasa Arab disebut sebagai at-tanakus, sebuah pengurangan yang terjadi secara perlahan, sistematis, dan berkelanjutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunci informasi ini dalam sebuah kalimat pendek namun syarat makna. Dan setelah itu, makhluk manusia terus berkurang tingginya hingga sekarang. Kata terus berkurang mengindikasikan adanya sebuah mekanisme biologis dan lingkungan yang bekerja secara konsisten selama ribuan tahun, layaknya erosi yang perlahan mengikis gunung hingga menjadi perbukitan kecil. Setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, beliau menjalani kehidupan yang jauh berbeda dengan di surga. Di bumi, ada hukum sebab akibat yang ketat. Meskipun Adam tetap memiliki tinggi 60 hasta hingga akhir hayatnya, benih penyusutan itu mulai muncul pada generasi-generasi setelahnya. Mengapa ini terjadi?
Secara naratif, kita bisa melihat bahwa setiap anak cucu Adam lahir dalam kondisi bumi yang semakin padat dan tantangan alam yang semakin beragam. Ada sebuah hukum alam yang sering kita lupakan. Tubuh makhluk hidup adalah cerminan dari wadah tempat ia tinggal. Ketika bumi mulai mengalami perubahan atmosfer, tekanan udara, dan kepadatan nutrisi, tubuh manusia merespons dengan melakukan penyesuaian skala. Bayangkan, setiap generasi baru adalah sebuah salinan dari cetakan asli. Namun, karena kondisi bumi yang tidak sesempurna surga, setiap salinan mengalami sedikit reduksi. Jika generasi pertama adalah 100%, maka generasi berikutnya mungkin menjadi 99,9% dan seterusnya. Dalam rentang ribuan tahun dan ribuan generasi, angka 0,1% yang hilang setiap beberapa abad itu akhirnya berakumulasi menjadi perbedaan yang sangat mencolok. Inilah yang menjelaskan mengapa ketika kita melihat peninggalan purba, seringkali kita merasa ada kejanggalan skala antara kemampuan manusia zaman dulu dengan keterbatasan fisik manusia zaman sekarang. Salah satu faktor utama dalam mekanisme penyusutan ini adalah perubahan genetik yang dipicu oleh lingkungan, epigenetik. Di masa awal, genetik manusia masih sangat murni dan kuat. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah manusia dan terjadinya perkawinan antar keturunan yang semakin jauh dari titik asal, variasi genetik mulai muncul. Dalam kacamata hikmah, penyusutan ini juga merupakan bentuk efisiensi biologis yang diberikan Allah. Tubuh setinggi 30 meter membutuhkan asupan energi yang sangat besar. Pada masa awal bumi, di mana makanan melimpah dan kompetisi masih rendah, hal ini bukan masalah. Namun, ketika populasi manusia mulai menyebar ke berbagai belahan dunia dengan iklim yang berbeda, ada yang sangat dingin, sangat panas atau gersang, tubuh yang besar justru menjadi beban karena memerlukan kalori yang terlalu banyak untuk bertahan hidup. Dengan demikian, penyusutan ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme pertahanan hidup atau survival mechanism. Tubuh manusia perlahan mengecil agar lebih lincah, lebih hemat energi, dan lebih mampu beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya di bumi yang semakin tua. Kita bisa melihat paralelnya dalam dunia hewan. Gajah purba atau mamut jauh lebih besar dari gajah sekarang. Begitu pula dengan serangga-serangga purba yang ukurannya bisa sebesar burung elang. Manusia sebagai bagian dari ekosistem bumi tidak luput dari hukum penyusutan masa ini. Namun, pada manusia, proses ini berjalan lebih teratur dan memiliki tujuan filosofis yang lebih dalam. Proses penyusutan ini juga berkaitan erat dengan usia. Nabi Adam alaihissalam hidup selama 1000 tahun. Usia yang panjang ini memberikan waktu bagi sel-sel tubuh untuk mempertahankan struktur raksasa tersebut. Namun, seiring dengan menyusutnya usia rata-rata manusia dari 1000 tahun ke 500 tahun di masa Nabi Nuh hingga menjadi 60 atau 70 tahun di masa umat Nabi Muhammad, maka masa pertumbuhan pun memendek. Ketika waktu yang tersedia bagi tulang untuk bertumbuh semakin sedikit, maka secara otomatis tinggi badan yang dicapai pun akan semakin rendah. Ada korelasi linier antara umur panjang manusia purba dengan tinggi badan mereka. Pendeknya usia manusia modern adalah salah satu faktor biologis mengapa kita tidak lagi mencapai tinggi puluhan meter. Selain itu, kita harus mempertimbangkan aspek kepadatan tulang dan gravitasi. Di bumi, gravitasi memberikan beban yang konstan pada struktur rangka. Untuk menopang tubuh setinggi 30 meter di bawah gravitasi bumi saat ini, dibutuhkan struktur tulang yang sangat tebal dan berat. Jika manusia tetap setinggi Adam, namun hidup di kondisi bumi yang oksigennya semakin menipis dan kualitas nutrisinya menurun, maka tulang-tulang tersebut akan rapuh. Oleh karena itu, penyusutan ini adalah bentuk kasih sayang Sang Pencipta agar manusia tetap proporsional dan mampu bergerak dengan nyaman tanpa terbebani oleh berat tubuhnya sendiri. Mekanisme at-tanakus ini berjalan dengan sangat halus sehingga manusia pada zaman itu mungkin tidak menyadari bahwa mereka lebih pendek dari ayahnya. Perbedaan 1 atau 2 cm antar generasi tidak akan terlihat dalam pengamatan sehari-hari. Namun, jika kita melompati waktu sejauh 2000 tahun, perbedaannya akan sangat nyata.
Inilah sebabnya mengapa dalam catatan-catatan sejarah kuno dari berbagai peradaban, mulai dari Yunani, Mesir hingga Sumeria, selalu ada legenda tentang zaman para dewa atau zaman kaum raksasa. Legenda-legenda ini sebenarnya adalah sisa-sisa ingatan kolektif umat manusia tentang masa di mana kakek moyang mereka masih memiliki postur yang jauh lebih besar. Bab 2 ini memberikan kita pemahaman bahwa perubahan fisik kita bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, melainkan desain adaptasi yang presisi. Kita menyusut karena bumi menua, karena usia kita memendek, dan karena Allah menginginkan kita mampu mengelola bumi yang semakin terbatas ini dengan fisik yang lebih efisien. Meskipun tinggi badan kita berkurang, esensi manusia sebagai makhluk yang paling mulia tetap tidak berubah. Kita mungkin hanya seujung kuku dibandingkan Nabi Adam dalam hal fisik. Namun secara spiritual, pintu untuk mendekat kepada Sang Pencipta tetap terbuka selebar-lebarnya. Memahami mekanisme ini membuat kita lebih rendah hati. Kita melihat bahwa fisik manusia itu dinamis dan sangat bergantung pada izin Allah melalui hukum-hukum alam yang ditetapkannya. Penyusutan ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan postur tubuh yang megah sekalipun akan tunduk pada waktu dan perubahan zaman. Sekarang, setelah kita memahami bagaimana penyusutan itu terjadi secara mekanis, di bab selanjutnya kita akan menggali lebih dalam tentang faktor-faktor eksternal dari bumi itu sendiri yang mempercepat proses pengecilan tubuh manusia ini. Tubuh manusia tidak hidup dalam ruang hampa. Ia adalah entitas biologis yang sangat bergantung pada apa yang ia hirup, apa yang ia makan, dan bagaimana lingkungan menekannya. Seiring berjalannya ribuan tahun sejak kaki Nabi Adam alaihissalam pertama kali menyentuh tanah bumi, planet ini telah mengalami transformasi geologis dan atmosfer yang luar biasa. Perubahan-perubahan inilah yang secara perlahan namun pasti menciutkan skala pertumbuhan manusia dari generasi ke generasi. Faktor pertama yang paling krusial adalah komposisi atmosfer, terutama kadar oksigen. Banyak peneliti dan ahli biologi meyakini bahwa pada masa purba, kadar oksigen di atmosfer bumi jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini. Oksigen adalah bahan bakar utama bagi metabolisme sel. Dalam lingkungan yang kaya akan oksigen, organisme memiliki kemampuan untuk tumbuh ke ukuran yang jauh lebih besar karena pasokan energi ke sel-sel terdalam dapat terpenuhi dengan sangat efisien. Kita bisa melihat bukti ini pada fosil-fosil purba yang menunjukkan ukuran makhluk hidup yang luar biasa. Ketika kadar oksigen perlahan menurun akibat perubahan iklim global dan berkurangnya luas hutan-hutan primer, tubuh manusia pun merespons. Tubuh yang besar membutuhkan sistem pernafasan dan jantung yang jauh lebih masif untuk memompa oksigen ke seluruh jaringan. Dengan menipisnya kualitas udara yang kita hirup sekarang, memiliki tubuh setinggi 30 meter akan menjadi beban biologis yang sangat berat. Maka, atas izin Allah, alam secara cerdas memperkecil desain tubuh manusia agar tetap sinkron dengan kadar oksigen yang tersedia di bumi yang semakin menua. Faktor kedua adalah nutrisi dan kualitas tanah. Tanah yang diinjak oleh Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya pada generasi awal adalah tanah yang masih sangat murni, kaya akan mineral esensial yang belum terekisi oleh eksploitasi manusia maupun bencana alam yang berulang. Tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tersebut menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian dengan kepadatan gizi yang berlipat-lipat dibandingkan makanan kita hari ini. Dalam tradisi lisan dan riwayat sejarah, sering digambarkan bahwa buah-buahan di zaman dahulu memiliki ukuran yang sangat besar dan rasa yang luar biasa nikmat. Nutrisi yang sangat tinggi inilah yang menjadi bahan baku utama pertumbuhan tulang dan otot yang masif pada manusia-manusia awal. Namun, sejarah bumi mencatat berbagai peristiwa besar. Salah satunya adalah bencana banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihi salam. Secara geologis, bencana sebesar itu tidak hanya menghapus peradaban yang membangkang, tetapi juga mengubah struktur lapisan tanah dan komposisi air di seluruh dunia. Setelah banjir surut, tanah mengalami pencucian mineral secara besar-besaran. Kualitas pangan yang dihasilkan pun menurun secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai beralih dari pengumpul makanan alami menjadi petani yang menetap.
Hal ini seringkali menyebabkan tanah kehilangan kesuburan alaminya karena ditanami jenis tanaman yang sama secara berulang. Ketika bahan baku untuk membangun tubuh, yakni nutrisi, berkurang kualitasnya, maka bangunan yang dihasilkan, yaitu tubuh manusia pun secara otomatis menjadi lebih kecil dan lebih ringkas. Selain nutrisi, faktor gravitasi dan tekanan udara juga memainkan peran penting. Meskipun gravitasi bumi secara umum dianggap tetap, banyak pergeseran pada medan magnet dan tekanan atmosfer bumi dalam skala waktu yang sangat panjang. Tubuh setinggi 60 hasta seperti Nabi Adam alaihi salam memerlukan struktur tulang yang memiliki kepadatan luar biasa agar tidak patah di bawah beban beratnya sendiri saat berjalan di bumi. Jika tekanan atmosfer berubah, maka kepadatan tulang manusia pun ikut menyesuaikan. Manusia modern memiliki tulang yang jauh lebih ringan, sebuah desain yang lebih cocok untuk bergerak cepat dalam kondisi bumi saat ini, namun sangat rapuh jika dibandingkan dengan struktur tulang manusia masa lalu. Jangan lupakan pula faktor radiasi matahari. Seiring menipisnya perlindungan alami bumi terhadap radiasi luar angkasa, tubuh manusia harus beradaptasi untuk melindungi organ-organ vitalnya. Tubuh yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih sedikit terpapar radiasi dibandingkan tubuh raksasa. Ini adalah bentuk perlindungan alami yang luar biasa. Selain itu, seiring dengan migrasi manusia ke berbagai penjuru bumi yang memiliki iklim ekstrim, mulai dari padang pasir yang membakar hingga kutub yang membeku, tubuh manusia melakukan spesialisasi. Di daerah dingin, tubuh cenderung lebih pendek untuk menyimpan panas, sementara di daerah panas, tubuh menyesuaikan diri dengan cara lain. Keragaman iklim ini memecah dominasi genetika raksasa menjadi berbagai variasi tinggi badan yang kita kenal sekarang, dalam berbagai ras manusia. Kita sering merasa sebagai penguasa bumi, namun kenyataannya, fisik kita sangat ditentukan oleh kesehatan planet ini. Saat bumi mulai menua, fisik penghuninya pun ikut terdampak. Penyusukan tubuh manusia adalah bukti nyata bahwa kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem global yang diciptakan Allah. Kita menyusut karena sumber daya bumi mulai terbatas, dan Allah dalam keadilannya menyesuaikan fisik kita agar kita tetap bisa hidup dengan layak di tengah keterbatasan tersebut. Ini adalah sebuah simfoni adaptasi yang luar biasa. Allah tidak membiarkan manusia punah karena tubuh mereka terlalu besar untuk bumi yang berubah. Sebaliknya, Dia membimbing genetika kita melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengabarkan fenomena ini. Kita mengecil agar menjadi lebih efisien, lebih lincah dan lebih tahan banting terhadap perubahan zaman. Meskipun kita menghilangkan kemegahan fisik 30 meter itu, kita diberikan kompensasi berupa kemampuan bertahan hidup yang luar biasa di berbagai medan. Seiring dengan proses penyusutan yang dialami anak cucu Nabi Adam alaihi salam, sejarah manusia sempat mencatat adanya kaum-kaum yang masih mempertahankan porsi fisik yang jauh lebih besar dan kuat dibandingkan manusia modern. Salah satu yang paling menonjol dalam narasi sejarah adalah kaum Ad. Dalam kitab suci, kaum ini digambarkan sebagai bangsa yang memiliki postur tubuh seperti pohon-pohon kurma yang tinggi dan tumbang. Mereka bukan sekadar manusia yang tinggi, melainkan sebuah peradaban yang memiliki kemampuan teknik luar biasa karena didukung oleh kekuatan fisik yang masif. Mereka mampu memahat gunung-gunung untuk dijadikan tempat tinggal dan mendirikan bangunan-bangunan dengan tiang-tiang tinggi yang belum pernah diciptakan oleh bangsa lain sebelumnya. Jejak peradaban seperti kaum Ad dan kaum Samud memberikan kita petunjuk penting. Jika kita mengunjungi situs-situs bersejarah seperti Madain Soleh di Arab Saudi atau Petra di Yordania, kita akan melihat pintu-pintu bangunan yang dipahat langsung di dinding tebing dengan ukuran yang sangat besar. Bagi mata manusia modern yang memiliki tinggi rata-rata 170 cm, pintu-pintu dan langit-langit bangunan tersebut terasa tidak proporsional. Seringkali para ahli arkeologi arus utama menyebut bahwa ukuran raksasa tersebut hanyalah simbol kemegahan atau estetika. Namun jika kita menghubungkannya dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW mengenai penyusutan tubuh manusia, maka masuk akal jika bangunan tersebut memang dirancang untuk mengakomodasi fisik penghuninya yang jauh lebih besar dari kita. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, jika memang manusia purba setinggi 30 meter, mengapa kita tidak menemukan kerangka utuhnya di museum-museum hari ini? Ada beberapa jawaban logis dan ilmiah untuk menjelaskan hal ini. Pertama, struktur tulang manusia secara biologis berbeda dengan struktur tulang reptil atau dinosaurus. Tulang manusia lebih mudah hancur dan terurai oleh keasaman tanah serta tekanan geologis selama ribuan tahun. Kedua,
Banyak bencana besar dalam sejarah bumi seperti banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihi salam yang meluluh lantakan permukaan bumi dan mengubur peradaban sedalam ratusan meter di bawah lapisan sedimen. Apa yang kita temukan hari ini mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya tersimpan di perut bumi. Selain itu, faktor kelangkaan fosil manusia adalah hal yang wajar dalam dunia sains. Dari miliaran manusia yang pernah hidup, hanya sekian persen kecil yang memenuhi syarat lingkungan untuk menjadi fosil. Namun, di berbagai belahan dunia, sebenarnya telah ditemukan banyak bukti anomali yang seringkali diabaikan oleh sains arus utama. Misalnya, penemuan jejak kaki manusia yang membatu di atas lapisan batu purba dengan ukuran yang berkali-kali lipat dari kaki manusia normal. Ada pula penemuan alat-alat batu seperti kapak tangan di Afrika dan Asia yang beratnya mencapai belasan kilogram. Alat yang tidak mungkin diayunkan secara efektif oleh manusia dengan ukuran fisik seperti kita hari ini. Kekuatan fisik kaum-kaum terdahulu ini juga tercermin dalam bagaimana mereka memindahkan blok-blok batu raksasa seberat ratusan ton untuk membangun struktur megah seperti piramida atau situs megalitikum lainnya. Meskipun teknologi mekanik mungkin terlibat, faktor kekuatan fisik manusia yang lebih besar tentu memainkan peran krusial. Dalam narasi sejarah, disebutkan bahwa kaum Ad merasa sangat sombong dengan kekuatan fisik mereka, hingga mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami?" Kesombongan ini menunjukkan bahwa fisik mereka memang menjadi identitas utama yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain yang mungkin sudah mulai mengecil lebih cepat. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa penyusutan ini tidak terjadi secara seragam di seluruh dunia. Ada kelompok-kelompok manusia yang mungkin mempertahankan genetik raksasa lebih lama karena isolasi geografis atau kualitas nutrisi yang masih terjaga. Hal ini menjelaskan mengapa dalam banyak catatan kuno, mulai dari tulisan Herodotus hingga laporan para penjelajah awal di Amerika Selatan, selalu ada penyebutan tentang pertemuan dengan suku-suku yang memiliki tinggi badan yang tidak wajar. Memori kolektif umat manusia tentang adanya raksasa bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan residu ingatan dari masa ketika penyusutan fisik manusia belum mencapai titik sekecil sekarang. Penyusutan dari 60 hasta di masa Nabi Adam alaihi salam menuju ukuran sekarang adalah sebuah perjalanan degradasi fisik yang sunyi. Setiap kali sebuah peradaban besar runtuh, jejak-jejak mereka pun ikut terkubur. Namun bagi mereka yang mau merenung, sisa-sisa kemegahan bangunan kuno yang terlihat mustahil dibangun oleh manusia kerdil adalah bukti kuat bahwa ada kekuatan yang hilang dari sejarah kita. Kita hari ini mungkin memiliki teknologi yang lebih maju, tetapi kita tidak lagi memiliki keagungan fisik yang dimiliki oleh kakek moyang kita di masa lalu. Namun, satu hal yang pasti, kemegahan fisik manusia masa lalu adalah tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini akan terus berkurang hingga kembali kepadanya. Kita mengecil dalam ukuran, namun kita diharapkan membesar dalam kearifan dan ketakwaan. Setelah kita menelusuri perjalanan panjang penyusutan tubuh manusia dari ketinggian 60 hasta di masa Nabi Adam alaihi salam hingga mencapai ukuran rata-rata kita saat ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah kondisi kecil ini adalah akhir dari segalanya? Dalam kacamata iman dan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, jawabannya adalah tidak. Fenomena penyusutan atau atanakush ini hanya berlaku selama manusia berada di bawah hukum dunia yang fana. Dunia memang tempat di mana segala sesuatunya cenderung berkurang, menua, dan melemah. Namun, ada sebuah masa di mana Allah akan mengembalikan cetakan asli kemuliaan fisik manusia ke bentuknya yang paling sempurna. Informasi ini sangat gamblang disebutkan dalam hadis-hadis mengenai karakteristik penduduk surga. Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan bahwa setiap orang yang beruntung memasuki surga akan dibangkitkan dan diubah fisiknya menjadi setinggi 60 hasta, persis seperti tinggi Nabi Adam alaihi salam. Tidak ada penduduk surga yang bertubuh pendek, tidak ada yang bungkuk, dan tidak ada yang memiliki cacat fisik. Ini adalah sebuah proses restorasi agung di mana Allah mengembalikan hak fisik manusia yang sempat hilang selama mereka menjalani ujian di dunia yang sempit ini. Mengapa penduduk surga harus kembali ke tinggi 30 meter? Di sini kita menemukan hikmah yang sangat dalam. Surga adalah tempat yang maha luas, di mana pohon-pohonnya memiliki naungan yang tak habis dikelilingi selama 100 tahun perjalanan. Buah-buahannya memiliki ukuran yang luar biasa besar dan keindahan pemandangannya melampaui batas penglihatan manusia dunia.
Agar manusia dapat menikmati kemegahan tersebut secara proporsional, maka fisiknya pun harus disesuaikan. Tubuh setinggi 60 hasta adalah desain yang paling serasi untuk berinteraksi dengan ekosistem surga yang serba megah. Di sana, tinggi badan tersebut bukan lagi sebuah anomali atau beban, melainkan sebuah standar keindahan dan kekuatan yang abadi. Selain itu, restorasi fisik ini juga mencakup usia dan penampilan. Penduduk surga akan memiliki tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam, namun dengan usia yang selalu muda, yakni sekitar 33 tahun, usia di mana manusia berada di puncak kekuatan fisik dan kematangan mental. Ini menunjukkan bahwa penyusutan yang kita bahas di bab-bab sebelumnya adalah bagian dari skenario ujian duniawi. Di dunia, kita dibuat mengecil agar kita sadar akan kelemahan kita, dan agar bumi yang terbatas ini cukup untuk menampung miliaran manusia. Namun di akhirat, di mana ruang bukan lagi menjadi kendala, Allah mengembalikan kemegahan itu sebagai bentuk pemuliaan bagi hamba-hambanya yang beriman. Meskipun fisik kita hari ini jauh lebih kecil dan lebih rapuh dibandingkan Nabi Adam alaihissalam, kita tidak boleh merasa rendah diri atau kehilangan harapan. Tubuh yang kita miliki sekarang adalah kendaraan sementara yang dirancang khusus untuk melewati rintangan di dunia. Penyusutan fisik adalah pengingat bahwa dunia ini bersifat kurang. Setiap kali kita merasa lelah, sakit, atau merasa kecil di tengah alam semesta yang luas, ingatlah bahwa itu semua hanyalah kondisi sementara. Fisik asli kita yang disimpan oleh Allah sebagai hadiah di masa depan adalah fisik yang setara dengan sang pemimpin pertama umat manusia. Ada kaitan spiritual yang kuat antara postur fisik dan kondisi jiwa. Di dunia, seiring menyusutnya fisik, seringkali manusia juga mengalami penyusutan dalam hal visi dan semangat. Namun, dengan memahami bahwa asal-usul kita adalah raksasa yang mulia dan masa depan kita adalah kembali menjadi raksasa yang suci, seorang mukmin akan memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Ia tidak akan terjebak dalam rasa minder karena kekurangan fisik di dunia, karena ia tahu bahwa prototipe dirinya yang sebenarnya adalah sosok 30 meter yang pernah membuat para malaikat sujud sebagai bentuk penghormatan atas perintah Allah. Pengetahuan tentang kembalinya fisik manusia ke bentuk Nabi Adam alaihissalam juga menghapus segala bentuk diskriminasi fisik yang terjadi di dunia. Di akhirat nanti, semua perbedaan ras, tinggi badan, dan bentuk fisik yang merupakan hasil dari adaptasi lingkungan ribuan tahun akan dilebur kembali ke dalam satu standar kesempurnaan. Kita akan berdiri sejajar dengan tinggi yang sama, kekuatan yang sama, dan keindahan yang sama, tanpa ada lagi rasa lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Sejarah kita dimulai dengan keagungan fisik, melewati fase pengecilan demi menyesuaikan diri dengan bumi yang menua, dan akan diakhiri dengan pemulihan total di negeri keabadian. Kita adalah makhluk yang sedang dalam perjalanan pulang, dan dalam perjalanan pulang itu, kita tidak hanya akan kembali ke kampung halaman atau surga, tetapi juga akan kembali ke bentuk fisik terbaik yang pernah diciptakan Allah untuk jenis manusia. Memahami hal ini membuat kita lebih bisa menghargai sisa-sisa umur kita di dunia. Kita menyadari bahwa segala kekurangan yang kita alami sekarang, baik itu berupa fisik yang pendek, lemah, atau rentan, adalah sunatullah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW jauh-jauh hari. Kesadaran ini menuntun kita untuk lebih fokus pada apa yang bisa kita bangun di dalam jiwa, karena jiwa itulah yang nantinya akan menempati tubuh 60 hasta di surga kelak. Sahabat beriman, penyusutan tubuh manusia dari postur megah Nabi Adam alaihissalam hingga ke bentuk kita hari ini adalah sebuah pengingat fisik bahwa dunia ini adalah tempat yang terus berkurang kualitasnya. Segala kemegahan materi, kekuatan otot dan fisik yang rupawan pada akhirnya akan tunduk pada hukum waktu dan kehendak Sang Pencipta. Pesan moral yang dapat kita petik adalah bahwa kemuliaan sejati seorang manusia tidak terletak pada seberapa tinggi pundaknya menjulang ke langit atau seberapa perkasa otot yang ia miliki. Jika fisik manusia terus menyusut, maka seharusnya tidak demikian dengan kualitas ketakwaan dan kecemerlangan akal kita. Allah menurunkan fisik kita agar kita sadar akan kelemahan diri dan ketergantungan kita kepadanya.
Namun Allah memberikan kesempatan bagi jiwa kita untuk tetap tinggi dan mulia di hadapannya melalui amal soleh. Janganlah kita berkecil hati dengan keterbatasan fisik kita di dunia ini. Jadikanlah informasi dari Rasulullah Muhammad SAW ini sebagai motivasi bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju pemulihan. Tubuh yang kecil dan rentan ini adalah amanah sementara, sedangkan tubuh 60 hasta yang abadi sedang menanti kita di surga kelak, asalkan kita mampu menjaga iman dan takwa hingga akhir hayat. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah menyimak pembahasan mendalam ini hingga selesai. Kami berharap informasi ini tidak hanya menambah wawasan sejarah dan agama Anda, tetapi juga memperkuat keyakinan kita terhadap janji-janji Allah. Sekali lagi, jika Anda merasa pembahasan seperti ini bermanfaat dan mencerahkan, kami mohon dukungan Anda dengan cara klik subscribe, like, dan berikan komentar positif Anda di bawah. Bagikan juga artikel atau video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda, karena satu ilmu yang Anda bagikan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Dukungan Anda adalah penyemangat bagi kami untuk terus menggali hikmah-hikmah tersembunyi dari kisah para nabi dan rahasia alam semesta. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video dan pembahasan menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.